terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya dari Ibu Kepala Sekolah. Pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi praktik baik untuk budaya positif. Saya buka ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ya. Jadi ini adalah sesi berbagi budaya positif begitu. Jadi alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Saya di sebelah sana nggak apa-apa Ibu? Baik, enaknya di sini aja supaya bisa kelihatan. Kalau di situ saya membelakangi Ibu, kalau di sini saya langsung menghadap ke Ibu Bendahara. Ya, budaya positif ini adalah akhir dari modul 1 tentang perubahan paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara. Jadi hari ini kita akan berangkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Teman-teman, jadi dalam pendidikan guru penggerak ini kita kembali diingatkan bahwa kita punya tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara yang selama sekian tahun mungkin agak terlupakan begitu. Jadi dengan adanya program guru penggerak, kemudian ada juga teman-teman di PPG mungkin juga ada sedikit banyak disinggung dan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa saja filosofi pendidikan tersebut? Yang pertama adalah pendidikan adalah suatu usaha untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, jadi tugas kita adalah menuntun. Ya kayak kita nuntun anak gitu ya. Jadi mereka ada di samping kita, bersama kita. Jadi menuntun segala kodrat. Jadi setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Ya. Ke nomor 3, berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak, setiap kita itu ada kodrat alam dan kodrat zaman yang harus kita tuntun mereka supaya mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dunia akhirat, bahagia hidupnya. Begitu. Bahagianya juga bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Apa sih kodrat alam dan kodrat zaman? Ada yang pernah dengar nggak? Bapak Ibu baru dengar. Jadi kodrat alam itu apa yang dibawa setiap anak. Setiap anak itu kan lahir dari keluarganya. Mereka ada, kalau orang Jawa bilang bibit bebet gitu ya, seperti itu. Dia punya bekal kecerdasannya seperti ini. Dia punya latar belakang orang tua yang seperti ini gitu ya. Jadi setiap anak beda-beda, kita nggak bisa nyamain si Cesar akan berbeda dengan Fahmi akan berbeda. Setiap orang itu unik. Pak Agus walaupun sama-sama laki-laki nggak bisa kita samakan dengan Pak Wahyu, walaupun secara postur mungkin sama, gitu ya. Tapi dia Pak Agus misalnya latar belakang keluarganya seperti apa, Pak Wahyu seperti apa. Itu kodrat alam. Jadi bawaan dia lahir, ya, genetika itu bagian dari kodrat alam. Nah, apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman itu adalah zaman di mana anak kita sekarang berada. Jadi pendidikan itu nggak bisa disamakan waktu kita sekolah dengan anak-anak kita sekarang sekolah. Kalau ada Pak Ustadz itu bilang kan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang zamannya digital, kita nggak bisa kemudian anak-anak nggak boleh pakai gadget, itu nggak bisa.
Kalau zaman kita dulu disuruh guru duduk. Anak sekarang nggak begitu. Ya, jadi kita harus, makanya guru kan harus terus mengupgrade gitu ya Bu ya, supaya kita juga tahu apa kebutuhannya mereka. Jadi awal-awal saya masuk ke sini juga kaget sebetulnya gitu ya, dengan sebelumnya di RRI yang kondisinya seperti itu, masuk ke sini luar biasa gitu ya. Alhamdulillahnya terbantu dengan pandemi. Jadi pandemi itu membantu saya menyesuaikan diri dengan kondisi di Bakti Jaya 5. Tapi setelah saya dapat materi ini, saya jadi ya udah, anak-anak dari Bojong yang seperti itu ya harus kita terima gitu, dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Jangan dipikirin kekurangannya kita juga banyak gitu. Jadi buat saya sendiri setelah saya dapat materi ini, jadi lebih tenang, lebih legowo ketika menghadapi anak-anak dengan latar belakang yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang penting adalah kita menuntun mereka menemukan ini. Yang kedua, pendidikan itu yang dimaksud menuntun adalah menuntun anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi belajar itu bukan lagi sesuatu yang harus top down ya, dari guru ke murid. Tapi kadang anak itu kita bantu untuk menemukan bagaimana caranya dia belajar. Nah, yang terakhir ini yang saya berikan warna berbeda. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani yang berperan menjadikan tanaman tumbuh subur. Jadi kita itu cuma seperti petani, kita nggak bisa merubah benih yang sudah ada, ya kan? Kita udah punya benih nih, kita cuma tinggal tanam, ya. Kita tanam, kita jaga kesuburannya. Supaya hasilnya bagus, kita beri pupuk, kemudian tanahnya digemburkan, ya seperti itu. Tapi kita nggak bisa merubah si benihnya itu, gitu. Sama seperti anak-anak kita, mereka sudah punya bawaannya, gitu kan? Ada bawaannya masing-masing. Nah, kita hanya menjadi petani yang menjaga mereka supaya tumbuh subur, bisa dipanen. Panennya itu panen yang yang menggembirakan lah buat petani gitu ya. Jadi nanti panennya apa? Panennya ketika mereka bahagia dan selamat gitu. Ini yang pertama, yang melatar belakangi budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah. Nah, ini sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Ya. Ini menyenangkan, kemudian menjaga mereka, kemudian melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Nah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang seperti ini dengan apa? Dengan budaya positif, dengan disiplin positif. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk menyediakan lingkungan yang menyenangkan, yang aman buat anak-anak. Oke, sebelum masuk ke disiplin positif, kita main dulu deh daripada ya, cari pasangannya Bapak Ibu, berdua. Ayo. Ayo sini bungkus, maju sini bungkus. Ya. Ya, permainannya adalah coba buka. Orang coba buka ya sama sini dong. Buka. Iya, duduk aja nggak apa-apa. Tapi duduk berhadap-hadapan. Ayo. Yang depan yang pakai kamera.
Bu Nur Ain nama siapa? Lihat, itu cuma kepalan tangan yang mau dibuka. Ya. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, ya. Bapak Ibu, oh bukan mitos. Coba salah satu orang kan berdua ya, berdua. Yang satu, siapa yang mau menggenggam tangannya? Ya. Yang satu genggam tangan, yang satu berusaha untuk membukanya. Iya. Yang genggam tangan, coba bayangkan yang ibu genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat ibu. Emas, berlian, surat tanah, atau apapun yang masuk ke dalam genggaman itu. Nah, teman yang satunya silakan coba buka dengan segala cara, mau dirayu, mau digebukin, mau diapain terserah. Ya, oke ya, mulai ya. Pakai kekerasan boleh. Enggak, pakai rayuan boleh, pakai usaha boleh, apapun. Iya, ya, oke. Ya siap ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lanjut tahu. Ya tahu. Ya, tangan 2 boleh, tangan 1 boleh. Ayo. Oke. Bisa. Sekarang gantian. Pakus yang genggam, bungkus yang buka. Ya. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Apa itu memodus? Memodus itu mah. Udah, ada yang mau buka nggak? Nggak. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya mau tanya, ketika menggenggam tangan, yang punya kontrol untuk membuka tangan kita siapa? Diri kita sendiri. Walaupun dia apa-apain, mau buka nggak? Enggak. Ya. Oh, mau kalau dikasih. Ya. Tadi kasih dia bawa ini. Ya. Ternyata kita akan berusaha sekuat tenaga karena kita yang mengontrol tangan kita ya, yang mengontrol tangan kita. Jadi walaupun coba deh dibuka kayak gimana itu tergantung kita yang punya tangan. Nah, kita akan belajar tentang posisi kontrol. Jangan salah sebut. Kontrol. Namanya posisi kontrol. Ada teori kontrol. Dr. William Glasser. Jadi, ya. Tadi kontrolnya ada di siapa? Di diri kita sendiri. Ternyata ada miskonsepsi tentang kontrol. Menurut Dr. William Glasser. Miskonsepsi yang pertama adalah 1, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya bisa nggak sih kita mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pendek. Kalau kita kontrol anak di kelas, diam kamu. Tapi kita keluar, masih diam nggak? Enggak. Itu yang disebut miskonsepsi. Ya. Jadi kita tidak bisa selamanya mengontrol murid. Hanya ada dalam jangka waktu terbatas tertentu. Kita nggak bisa. Padahal kita berpikir anak murid itu ya gimana kita gurunya, gitu. Ya kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Paham nggak nih? Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Weh, Bungkus hebat. Hari ini datang tepat waktu. Weh, tepuk tangan. Weh, tepuk tangan buat Bungkus. Positif.
Itu namanya penguatan positif. Manfaat buat Bukus? Manfaat nggak? Manfaat. Bukus kalau tiap hari dipuji gitu gimana Bukus? Datang ke Seneng. Besok masih rasanya sama nggak? Hari ini dipuji begitu, besok dipuji lagi begitu, rasanya sama apa beda? beda. Kan beda. Itu mah udah kemarin. Artinya apa? Dosisnya akan minta yang lebih tinggi. Hari ini cuma dipuji gitu. Besok ternyata dikasih kue. Hebat ya Bukus, datang tepat waktu nih Bu Guru kasih kue. Tapi besok dikasih kue lagi rasanya sama nggak? Beda. Itu yang disebut jadi efektif nggak penguatan seperti itu? Sebenarnya nggak efektif. Anak akan menuntut terus yang lebih tinggi. Sama juga dengan hukuman sebetulnya. Hari ini mempan kita sentil, besok mempan nggak? Udah, rasanya udah kok sama yang kemarin. Dia akan minta yang lebih. Baru mempan kalau dipukul misalnya. Itu akan bikin kita capek kan? Itu yang disebut ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebentar manfaatnya ya. Hari ini manfaat, besok udah belum tentu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gimana nih? Memberikan kritik membuat orang merasa bersalah. Kamu tuh ya Bu Nur, Nggak pernah kasih udah makan. datang kesiangan dulu. Emang kamu nggak malu ya? Iya. Makan mie sendirian. Nah, beli es teh manis sendiri, temennya nggak dibagi. Beneran itu mah. Membuat merasa bersalah. Iya. Iya kan? Nah, itu membuat kita tumbuh karakter nggak? Enggak. Yang ada Ngedon. Jadi kalau di lapangan nih guru olahraga, gitu kan? Itu ya tidak. Maksudnya kita supaya dia kuat, sering-sering ditempa biar kuat. Tapi ternyata justru bikin dia down. Iya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bukan orang dewasa saja sih, pimpinan juga kadang suka memaksa. Nanti dulu yuk. Ya. Kadang kita begitu ya ke anak-anak, merasa harus kamu gitu kan. Nurut gak lo gitu, kalau nggak nurut awas lo gitu. Kayak gitu. Ya, itu ilusi. Jadi cuma sesuatu yang sebetulnya kalau kita lakukan akan menjadi hal yang manfaatnya mungkin ada tapi sedikit. Nah, kontrol itu adanya di diri sendiri, di anak-anak itu sendiri, di diri kita sendiri. Ya, ini yang disebut sebagai disiplin positif. Ternyata disiplin itu asal katanya dari kata belajar. Disiplina artinya belajar. Jadi kalau kita berdisiplin itu sesungguhnya kita sedang belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan. Ya, Bu Lia ya. Jadi kita yang pegang kendali. Kita mau kita seperti apa itu kita sendiri yang pegang kendali. Nah, berkaitan dengan disiplin positif berarti mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kalau dalam materi ini namanya nilai-nilai kebajikan. Kayak nilai-nilai di profil pelajar Pancasila ya, berkebinekaan global itu nilai-nilai kebajikan, kerjasama dan sebagainya, itu nilai-nilai. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap tindakan apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan
tindakan pada nilai kebajikan dan kebajikan universal. Contoh gampangnya gini, kita datang, maaf sekali, kita datang ke sekolah itu, ketika kita datang tepat waktu itu apa alasannya? Apa yang mendasari? Oh, karena ada ibu kepala sekolah datang, ya kan? Oh, karena kewajiban. Atau jangan itu deh, itu sensitif. Kalau kita naik motor pakai helm, Bu Nur yang suka naik motor pakai helm, apa alasan Bu Nur pakai helm? Biar aman. Oh, biar aman. Apa? Biar nggak ketangkap polisi. Biar nggak ketangkap polisi. Itu apa? Itu pilihan tindakan, ya. Pilihan mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan. Dipilihnya tindakan pakai helm karena apa? Karena takut polisi, takut ditilang. Kalau Bu Nur takut kepanasan. Oke. Ya. Itu namanya hal-hal yang mendasari tindakan. Ternyata ada banyak hal yang mendasari tindakan kita. Ada di sini saya akan bahas dua saja. Yang pertama adalah ini. Ini dulu ya. Ini berkaitan dengan disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi sesungguhnya merdeka belajar itu berkaitan dengan ini. Kita punya disiplin yang kuat terhadap diri kita sendiri. Kita mau kemana? Jadi bukan merdeka berarti ya terserah saya. Terserah saya mau ngajar ke, mau enggak, mau pakai ini, mau. Nah, jadi kemerdekaan harus ada disiplin yang kuat. Disebutnya self-disiplin. Disiplin dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita sendiri sebagai pemegang kontrol yang kemudian mewajibkan diri kita untuk sekeras-kerasnya berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri. Tapi kalau tidak bisa, maka wajiblah penguasa lain. Nah, di sini penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ini dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, cetakan kesekian ya, di 2013. Itu berkaitan dengan disiplin. Nah, hal-hal yang mendasari itu ada motivasinya. Jadi ternyata motivasi kita berperilaku itu ada 3 sebabnya. Ini bukan cuma buat anak-anak, tapi buat kita juga. Ya, ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia yang memotivasi kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu seperti tadi yang dicontohkan Pak Wahyu. Kan menghindari ditilang ya Pak Wahyu? Boleh. Anak patuh karena takut, ya. Daripada ntar gue dihukum, itu kan menghindari ketidaknyamanan. Itu. Ini berarti motivasi dari dalam diri apa dari luar? Dari luar. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo kerjain PR. Yang mengerjakan tepat waktu akan dapat reward, dapat hadiah. Nah, boleh istirahat duluan, misalnya. Itu. Jadi kita bertindak karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi berarti motivasinya dari dalam apa dari luar? Dari luar. Nah, yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau anak-anak gini, saya ngerjain PR. Kalau saya nggak ngerjain PR, nanti saya kok yang nggak bisa.
saya nanti nggak bisa belajar lagi yang berikutnya, saya nggak tahu nanti ngerjain soal yang seterusnya. Susah Bu ya. Kalau ngerjain PR dapat nilai, kalau nggak ngerjain PR nanti guru pasti nyerah. Iya, emang begitu ya. Tapi untuk yang ketiga ini susah tapi bisa nggak Bu dia? Bisa. Dan ini yang ketiga inilah yang akan menjadi tujuan disiplin positif. Ya, jadi kita nggak susah-susah lagi ngasih hukuman, ngasih penghargaan, tapi muncul dari diri mereka sendiri. Ini yang mendasari tindakan kita. Yang kedua adalah adanya kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kita bertindak ini karena ada kebutuhan dari diri kita. Pertama adalah yang tengah nih, ini yang paling krusial, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis. Apa sih bertahan hidup? Butuh apa Pak Gus? Makan, Butuh makan. rumah, Ya. tempat tinggal. Anak yang nggak sarapan dari rumah bisa belajar dengan baik nggak di kelas? Kurang konsentrasi, Kurang konsentrasi, lemes, nah kayak gitu, Nah, lemes, kurang tidur, kurang istirahat. Di sekolahan gini, WFA itu mah. ya Kemarin itu. Jadi ini yang mendasari kita berbuat itu pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah yang biru ini berkaitan dengan kalau tadi fisiologis, ini psikologis. Penguasaan itu apa? kemampuan. Kebutuhan untuk memimpin. Kayak anak muridnya Bu Diah tuh, Revan ya? Iya, itu dia punya kebutuhan memimpinnya tinggi. Dia nggak dapat di kelas, dia cari di luar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya melihatnya di muridnya Bukus, ya, muridnya Bukus itu kan sering banget kesini ya. Ibu, ini begini, lari. Ibu, dia lari-lari di meja. Ibu, itu sebetulnya dia punya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya dia kurang didengar. Ada anak-anak yang kalau ngomong di rumahnya orang tuanya cuek atau orang tuanya sibuk, jadi dia nggak kebutuhannya itu nggak terpenuhi. Jadi dia cari di sekolah. Dan kebetulan punya bu guru yang ramah, walaupun mungkin agak galak ya. Gua nggak galak. Tapi kalau memang dia kalau saya lihatnya gini, kalau bungkus galak, kalau bungkus ini buktinya hari ini ulang tahun kadonya banyak. Alhamdulillah. Artinya anak-anak butuh bungkus. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan, ya, bebas memilih, bukan bebas sebebas-bebasnya ya, bebas memilih, bebas menentukan. Gitu. Kadang kan kita kalau sama anak bilang A harus A, bilang B harus B. Ngerjain matematika caranya begini harus begini, gak boleh cara yang lain, ntar bingung. Padahal bukan muridnya yang bingung, gurunya yang bingung ntar koreksinya gimana. Iya, mereka butuh kebebasan. Kita butuh gak sih kebebasan? Butuh. Asal. Ya. Tapi kita terlalu bebas. Nah. Iya. Butuh? Butuh. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Wah, ini Semangat ini ya. adalah yang paling Krusial. kalau taksonomi belum itu yang paling atas. Ya, butuh bersenang-senang, butuh hiburan, butuh healing. Refreshing. Kayak gitu.
Anak-anak juga begitu. Di rumah udah kalau belajar di dedes-dedes gitu ya bahasanya ya. Akhirnya mereka kalau di sini ketemu bola aja luar biasa senangnya. Nah, ketika bolanya kemudian dieksekusi oleh pihak-pihak tertentu, marah. Ya, ini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan kebebasannya, dan seterusnya. Tapi kalau mereka nggak bisa dengan cara positif, maka mereka akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Berasa nggak Bapak Ibu dengan anak-anak begitu? Berasa ya. Jadi ternyata dari sini pelanggaran yang dilakukan anak-anak kita sesungguhnya karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Kayak kita lah. Nah, ketika terjadi pelanggaran, ini masuk ke materinya. Ya, jadi ketika ada pelanggaran yang dilakukan anak, manakah yang kemudian kita lakukan? Kita memberikan hukuman, kita memberikan konsekuensi, atau kita memberikan restitusi? Ada yang baru nggak di sini? Restitusi. Iya. Ini juga baru buat saya. Ya. Kita coba refleksikan diri kita sendiri. Mana yang sering kali kita lakukan? Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman kata Pak Ocin. Ya. Ada yang suka memberikan ke sini deh. Kalau restitusi kan hal yang baru ya buat kita. Hukuman atau konsekuensi? Lebih banyak? Konsekuensi kalau Bu Nur Ain. Kalau Pak Ocin katanya memberikan hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ada pelanggaran, apa yang kepikiran sama guru itu yang dilakukan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan biasanya dalam bentuk fisik. Suruh keliling lapangan lari, suruh squat jam, push up, nulis 100 kali. Itu pas suara. Pembiasaan dengan hukuman masih beda. Kemudian kalau konsekuensi bersifatnya terencana, sudah disepakati. Kayak kalau di kelas kita misalnya gitu ya. Kan ini PR, kalau besok nggak ngumpulin begini. Saya juga. Nah, itu namanya konsekuensi. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa diukur. Yang ketiga, yang baru, ini restitusi namanya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Biasanya berupa tawaran dan bukan paksaan. Nah, ini biasanya ego kita sebagai guru dipertaruhkan di sini. Ya, udah anak melakukan kesalahan, kita masih harus memberikan penawaran sama dia. Nah, itu. Nah, ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka dan fokus pada karakter. Ya, ini lebih jauhnya seperti ini. Identifikasinya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini menciptakan identitas gagal. Hati-hati Bapak Ibu, saya juga ternyata selama ini yang saya lakukan membentuk identitas gagal. Tetapi kalau kita sudah masuk ke konsekuensi, minimalnya ya, kita sekarang sebagian sudah masuk ke konsekuensi, itu sudah membentuk identitas sukses. Apa sih yang membedakan ini? Kalau hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi membuat ketidaknyamanan, dan yang restitusi
diharapkan anak mendapatkan penguatan. Kamu salah, tapi kesalahan itu bisa kamu perbaiki. Begini caranya dan seterusnya. Itu namanya restitusi. Kemudian yang ini nih, perilakunya pasif agresif meningkat. Ya. Kemudian kalau yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang restitusi, masalah akan bisa terpecahkan. Nah, ini yang parahnya ini nih. Ya. Kalau hukuman biasanya akan menimbulkan anak benci dengan peraturan. Berontak nanti dia. Kemudian kalau yang konsekuensi, mereka akan menghormati, dan restitusi mereka akan menghormati diri dan orang lain. Jadi dia tahu bahwa misalnya kesalahan yang dia buat itu akan merugikan orang lain selain merugikan dirinya sendiri. Gitu ya. Itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketika kita melakukan ketiga hal tersebut, ternyata kita punya 5 posisi kontrol. Ya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya sih ada videonya. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta denda. Karen. Aduh, Mirip banget Karen. Narem, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Narem. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Narem. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Karen. Karen. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Sama sih ya. Habis. Oh, sama. Guru saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini belum absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lumayan itu 21 halaman, udah lumayan lah maksudnya. Sama kan? Kalian sekian banyak, cuma ini yang bisa kedownload. Pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Nah, kita harus di sekolah dulu, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Karen. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Konsekuensi restitusi. Nah, restitusi itulah yang kemudian dipakai oleh posisi kontrol sebagai manajer. Minimalnya kita sudah kesini sih. Kalau saya lihat teman-teman kesini nih, ke pemantau ya, beberapa kita sudah bisa menerapkan ini. Jadi kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini ada di identitas gagal, sebaiknya sih kita sudah mulai mengurangi yang seperti itu. Tapi kita coba di 3 posisi ini sebagai teman, pemantau, atau syukur-syukur bisa jadi manajer. Tapi kita juga nggak bisa kemudian langsung jadi manajer, enggak gitu ya. Karena anak murid SD biasanya agak sulit gitu. Kayak waktu kemarin rekaman sama Pak Hilman juga, ketika ditanya ya Pak Hil, si Said, dia bingung mau bicara apa gitu. Ketika dia tahu salah, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Paling tidak 2 posisi di atasnya, kita memberikan penyadaran bahwa kalau pemantau itu kan ada loh aturan yang kamu langgar, ada loh aturan yang tidak kamu taati. Berarti apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi kalau pemantau ini lebih ke konsekuensi. Nah, kalau posisi teman ini biasanya semodel Bu Ros, Bu Puji, Bu Yuli gitu ya. Anak-anak yang kecil-kecil itu mereka lebih butuh kita sebagai teman ya. Sampai tadi kan keceplosan ya, pintar. Ibu kepala sekolah aja pinter. Itu sudah sangat menjiwai ya Bu, seperti itu. Iya. Nah, untuk menjalankan itu ada ini, namanya segitiga restitusi. Yang pertama ini yang paling mendasar adalah kita harus menstabilkan identitas. Kita sampaikan ke anak-anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau udah salah, jangan, kalau orang Jawa bilang dibledes-bledesin ya Bu. Wah, kamu tuh udah paling ini gitu. Jadi terus gitu.
iya gitu. Kalau saya bilangnya dibledes-bledesin. Kalau udah dibledes-bledesin gitu, udah dia memang nunduk diem, tapi apa yang kita omongin nggak tahu deh masuk apa enggak. Jadi yang paling mendasar ini makanya ada di segitiga yang di bawah, kita perlu menstabilkan emosi. Iya dia salah, iya dia memang nendang bola sampai kena kaca, iya betul dia salah gitu. Tapi kan yang melakukan itu bukan cuma dia gitu. Terus kan itu sengaja atau tidak kan juga kita perlu tanya. Jadi kita stabilkan emosi supaya dia bisa kita ajak bicara. Nah yang kedua baru yang validasi nih, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif? Jadi anak-anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kayak anaknya Bu Dia, kok anaknya Bu Dia mulu? Banyak kan? Rehman, 3 hari dia, berapa hari kemarin Bu Dia ya? 3. Hampir seminggu. Kenapa kamu nggak masuk? Gitu sambil di depan ya, kita lagi piket ya Bu Dia. Senin saya nggak masuk karena ini. Selasa saya nggak masuk karena ini. Rabu saya nggak masuk karena. Oh, gitu. Jadi ada sebetulnya dia melakukan itu memang ada alasannya dan kita perlu tahu, bukan cuma kamu nggak masuk seminggu dihukum begini. Tapi kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia nggak masuk. Kayak gitu. Ternyata ada alasannya. Dan ketika kita tahu alasannya, kadang ternyata ada juga keterlibatan saya sebagai guru yang membuat dia seperti itu. Kalau di kelas saya tuh Fatan Billah adiknya Abi itu seringkali nggak masuk. Ya kondisinya bapaknya stroke, ibunya pagi-pagi harus pergi jualan. Rumahnya cuma sama kotak ini juga gedean kotak kelas kita. Udah gitu disekat anaknya 5 apa 6 kalau nggak salah Bu. Kebayang. Gitu ya. Jadi dari situ dia datang ke sekolah saja itu saya udah luar biasa gitu ya. Yang bajunya belum dicuci lah, yang apa tuh namanya nggak ada yang bangunin kayak gitu. Jadi setiap anak punya alasan. Nah setelah kita tahu apa alasannya, baru yang seperti tadi Sinaren, kamu melakukan itu ada nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang kemudian itu kamu langgar. Nah kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah makanya kalau yang sudah coba dilakukan, ini keyakinan kelas ya. Bedanya apa sih keyakinan kelas sama peraturan yang kayak tadi? Bedanya yang disampaikan Bu Nur sama Pak Wai. Sepakatan. Kalau peraturan tuh kan Pak Wai ya, peraturannya nggak boleh pakai motor, harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm ditilang. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinannya itu yang tadi Bu Nur, ya buat keselamatan. Jadi lebih tinggi mana nih? Keselamatan. Lebih tinggi Bu Nur. Jadi kita begitu, kita ke yang lebih tinggi. Nah ini yang harus kita lakukan ketika kita membentuk keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kayak tadi keselamatan. Kemudian kalau di kelas saya coba ada 3 kemarin sudah disepakati keyakinan kelasnya. 1 empati, 2 kreatif, yang ketiga berakhlak mulia. Berakhlak baik apa akhlak mulia, lupa deh tuh. Itu. Nah di situ nanti mana yang mencerminkan empati, mana yang tidak mencerminkan empati, mana yang mencerminkan akhlak mulia, mana yang enggak gitu. Jadi lebih bersifat abstrak. Nah ini yang sudah dilakukan. Jadi yang pertama ini yang sudah saya lakukan, pertama menjelaskan dulu nih ke anak-anak, suaranya nggak ada.
karena begitu deh ya. Jadi dijelaskan dulu apa itu sih budaya positif gitu. Itu dijelaskan dengan bahasanya mereka, bukan bahasa yang tadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu di sini, beda gitu ya. Bahasanya berbeda. Nah, setelah itu kita buat kesepakatannya nih yang ini nih. Empati, kreatif, dan akhlak mulia. Mereka sendiri yang kemudian kalau kita bilangnya brainstorming ya. Apa nih empati itu apa? Dan seterusnya. Nah, setelah itu katanya supaya mereka meyakini ini, yuk kita tanda tangani bersama-sama. Tanda tangani, kemudian kita tempel di kelas. Jadi ketika ada sesuatu hal yang melanggar itu, kita tinggal, kan ada itu. Kayak gitu. Jadi kalau buat saya sendiri itu jadi lebih meringankan, tidak perlu banyak teriak-teriak gitu ya. Nah, ngurangin tenaga, dan alhamdulillahnya anak-anak juga lebih apa ya, lebih respect lah dengan kondisinya. Terakhir yang saya lakukan coba kemarin tuh ketika sama Bu Dia, maaf yang paling dekat berkolaborasi ya ke Bu Dia karena pas di kelas sebelah, dan kebetulan lagi hari apa kita olahraga Pak Ocin? Kamis ya, Kamis anak-anak main bola di kelas Bu, bukan main tenang-tenangan sih, ternyata anak perempuan itu pengen minjem tapi nggak dikasih, bolanya dioper-oper rame, Bu Dia nyamperin gitu ya. Bu Dia udah cerita ke saya, besok paginya saya coba melakukan yang itu tadi, restitusi itu, segitiga restitusi. Dan ketika saya tanya, apa yang mau kamu lakukan gitu, dari ke 5 ya, 5 itu cuma 1 yang, kalau yang 4-nya bilang, iya Bu, kita mau minta maaf sama Bu Dia karena gangguin kelas sebelah. Kan kelas sebelah lagi belajar. Oh, itu kamu tahu ganggu, kata sih. Ya udah sana ke Bu Dia. Nah, yang 1 ini enggak mau minta maaf, tapi terus kamu apa kesalahannya? Ya harusnya Bu, anak perempuan punya bola sendiri, anak laki punya bola sendiri Bu. Jadi nggak saling ganggu. Oh ya sudah, berarti nanti beli bola sendiri-sendiri ya. Ya. Nah, kamu yang perempuan yang tadi sudah bilang mau minta maaf Bu Dia, silakan ke Bu Dia. Ketika 4 anak ini ke Bu Dia, dia ikutan. Loh, kamu kok ikutan gitu? Ya Bu, sekalian deh Bu, emang sih saya juga salah gitu. Jangan gitu. Di situ walaupun sesaat gini, oh ternyata dia ada gitu kesadaran untuk minta maaf ke ngikut sama temannya yang 4 itu. Tadinya dia kekeh gitu. Emang anaknya mungkin tahulah si ini siapa namanya, Satria. Kalau yang pernah ngajar Satria baca hitam. Nah, anaknya kan emang agak-agak ini ya. Tapi plus. Nah, tapi ternyata ketika itu, iya deh Bu, saya ikut Bu. Emang sih saya juga salah Bu bikin ganggu kelas sebelah gitu. Tanpa kita, kamu tuh udah tahu salah gitu, gak mau juga minta maaf gitu. Jadi kalau kayak gitu kan minta maafnya karena gurunya gitu. Seperti itu. Ya demikian, terima kasih sudah menyimak. Semoga hari ini menyenangkan walaupun mungkin agak membosankan. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya, sini Pak Ocin, biar ke depan. Di atas. Kalau saya nggak bisa jawab, ntar refresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berikan waktunya untuk bertanya. Nah, teman-teman juga banyak bertanya. Cuma tadi berkaitan dengan
konstitusi. Ya, diantaranya ada tiga itu yang bawah itu aja ya. Teman, keterangan, pemantau, manajer. Ya, dari sini kan intinya kita memberikan contoh. Itu kita berikan peraturan itu, nah kebalikannya gimana kalau kitanya yang tidak melakukan itu. Contoh, ukuran jam 7 masuk tapi ada terlambat. Nah itu bagaimana? Sedangkan anak-anak melihat, Pak begitu. Nah, terus di depan situ ada tentang tidak boleh memakai plastik, tapi tidak ada. Itu bagaimana? Maksudnya kemana gitu? Kitanya gitu. Nah kitanya, saya lah contohnya. Jadi itu jangan saya gitu. Itu bagaimana seharusnya? Apakah Ibu Retno yang menegur saya? Apakah kepala sekolah atau Pak Agus atau Pak Hilman? Gitu. Jadi di peraturan yang sudah ada di sini yang ditawarkan misalkan contoh yang itu tadi. Karena anak-anak akan, wah kucing, kok pakai plastik? Nah, bisa jawab saya. Karena saya bawa plastik ke dalam, bawa es. Gitu. Nah, terus ada juga terlambat. Saya terlambat, saya di depan aja, tapi terlambat ke dalam ya udah. Jadi saya masuk gitu. Ya, mohon penjelasannya dari Ibu Retno. Bagaimana saat kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran kita. Saya juga pernah terlambat. Berat memang. Tapi gini Pak Ocin, kalau tadi ya, kan kita bertindak itu harus ada yang mendasari tindakan kita. Dan yang namanya disiplin positif itu yang ini, motivasi ya. Nah ini, baliknya ke sini. Kita maunya yang mana nih? Kalau kita mau yang ketiga kan berarti kita harus memulai dari diri kita sendiri. Betul kata Ibu. Kan kalau pendidikan sekarang cuma diambil belakangnya doang ya. Tuturi Handayani. Ingat sosung tulodo ing madio mangun karsonya, seolah-olah tertutupi gitu. Padahal itu apa sih artinya Pak Ocin? Ingat sosung tulodo. Ingarso sebagai depan sebagai penuntun. Teladan. Teladan, tulodo itu teladan. Di depan berdiri sebagai ya, memberikan contoh. Imadio mangun karso bersama-sama ya, di tengah memberikan semangat dan di belakang memberikan dorongan. Kalau begitu sebetulnya ini posisinya ada di Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu akan memposisikan sebagai penghukum, pemantau, manajer? Nah. Dan kita kan guru-guru juga sebetulnya pemimpin gitu ya. Kalau saya khawatirnya gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu yang kita takutkan sebetulnya. Ketika pelanggaran itu dilakukan oleh kita sendiri. Kecuali tadi mungkin terlambat. Kan kalau terlambat nggak mungkin juga kita tiap hari terlambat kan ya Pak? Ya. Kalau sesekali terlambat, pasti kan ada alasannya gitu ya Bu. Bu izin terlambat mau ke puskesmas dulu atau ada anak sakit gitu. Tapi kan posisinya tidak tiap hari Pak. Kalau tiap hari, kalau kebiasaan beda. Nah kalau tiap hari itu walau alam deh tuh. Gitu. Nah, ya. Kalau tiap hari kebiasaan. Oh tuh kalau kebiasaan. Berlaku prestasi Bu. Ya. Nah, berarti memang kebiasaan itu dibentuk karena setiap hari kita lakukan begitu ya Bu ya. Kalau setiap hari kita datangnya tepat waktu, itu akan menjadi kebiasaan kita menjadi tepat waktu. Kalau kebiasaannya kita datangnya terlambat, jadi kebiasaan juga ya Bu datang terlambat. Seperti itu. Jadi gitu ya Pak Ocin. Kembali ke sini, kita ingin menjadi orang yang menghargai diri kita sendiri, atau kita hanya ingin menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Capek sih sebetulnya kalau menurut saya. Tapi kalau kita ingin menghargai diri kita sendiri, itu akan lebih nyaman. Ibu mau menambahkan Bu? Mumpung yang tadi Pak Ocin sampaikan. Ngomong apa tadi?
tadi Pak Ocin? Itu Bu, kalau kita kebalikannya kan kita menerapkan untuk anak-anak. Ya. Tapi kita sendiri yang melakukan, entah itu terlambat datang, entah itu yang batas itu nggak boleh bawa makan tapi kita bawa plastik atau styrofoam, itu bagaimana? Siapa yang ininya sebagai eksekusi? Terus kayak itulah tadi kan? Protes. Kalau itu tergantung kepada gaya kepemimpinan seseorang. Kan pemimpin itu beda-beda gaya. Kalau menurut Bapak Soekarno ada kepemimpinan bulan, cahayanya lembut, tidak panas, tapi kan menerangi di kegelapan malam. Ya, kalau menurut Insinyur Soekarno ya, ada juga kepemimpinan matahari terang, tapi panas menyerang. Itu. Kalau kepemimpinan ibu, karena ibu juga dengan kondisi kesehatan yang belum pulih banget, jadi sebelum ibunya bisa menjadi teladan, ya, ibu hanya berharap kepada guru-guru itu karena sebelum kepemimpinan ibu kan sudah ada pemimpin-pemimpin yang lain, dan ibu menganggap guru itu orang dewasa. Walaupun umurnya masih belasan, kalau sudah diberi SK itu sudah dianggap orang dewasa. Kalau orang dewasa itu sudah tahu mana kewajiban, ya. Dan ibu berprinsip kalau bisa dengan ramah membetulkan orang ini, kenapa harus dengan marah? Gitu. Kalau dari ibu sih seperti itu. Jadi ibu menganggap ini dari guru ibu waktu dari Pak Camat waktu ibu baru diangkat jadi guru. Camat mana waktu itu? Kecamatan Cibinong kita kecamatan mana waktu itu? Cimanggis. Itu mau berkata seperti itu, saudara, kan? Kalau sudah menerima SK, maka saudara adalah orang dewasa. SK diberikan kepada orang dewasa, ya. Dan kerja itu jangan karena ibu, misal, maaf ibu telat hadir, ibu lagi telat, gitu ya, jangan. Kerja itu, ibu diingat nih, ibu kan mau ditugaskan dari kepala sekolah, ibu dipanggil sama WRT, ingat ya, kerja jangan karena manusia, kerja harus karena Allah, ya. Kalau prinsip ibu sendiri, biar gaji saya halal, kalau ibu ya, biar gaji saya jadi halal, maka harus kebeli sama keringat saya. Ibu tidak mau kerja hanya menggugurkan kewajiban. Makanya walaupun ibu sudah mau pensiun, kan jenjang karir itu sudah tidak ada. Mau jadi apa? Jadi pengawas, kan minimal umur masih 54, ya kan? Jadi jenjang karir ibu tuh sudah tidak ada. Tapi ibu di sini tidak separuh-separuh. Contoh, ibu ingin sekolah ini punya musola, ibu ingin sekolah ini punya kantin. Karena apa? Nanti dari ibu tuh tujuannya ingin memuliakan tanah itu, jangan hanya memberi sampah aja ya, tapi menghasilkan. Nanti uangnya itu untuk guru-guru kalau lebaran. Terus hujan sore, jam 4 bapak-bapak itu sudah menunggu di motor hujan-hujanan. Kalau ada kantin kan bisa sambil ngopi. Gitu. Ya siap Bu. Ya. Begitu ya. Ya, Pak Ocin ya. Siap Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi itu tadi yang saya ambil, kalau bisa mengatasi dengan ramah, kenapa harus marah? Ya, itu sejalan ya Bu dengan yang segitiga restitusi itu. Jadi atau tadi yang kalau lihat di videonya yang posisi sebagai manajer kan data nggak kayak yang pertama ya. Bandinginnya sih yang enak yang pertama. Udah tahu salah, udah sekalian 5 kali keliling. Praktek, kan sambil marah. Praktek dulu, coba praktek dulu.
Wajah datar. Tapi sesekali ketegasan itu dibutuhkan. Iya. Di saat seperti ini, John, jadi, nah kalau kita ini deh, nanti kalau jadi musibah, nah tergantung situasi kadang-kadang. Baik. Jadi memang harus fleksibel. Ya. Iya. Ya? Boros, jangan lupa Tapi boros. jangan ada alasan. Mau nanya? Oke. Bu Lia mau nanya. Berdiri, Bu Lia. Bu Lia berdiri. Bu Lia, berdiri biar kelihatan nanti videonya. Diri Bu Lia. Biar Tadi depan, kan depan, maju, lima maju. kontrol posisi ya. Karena yang tadi dilihat itu kan cenderungnya kan untuk kelas dewasa, kelas tinggi. Kalau aku lihat ya, nah kalau aku udah studi ngadepinnya di kelas 1 sampai 5 itu kayak kemarin kan contohnya Itu videonya punggungnya yang kelihatan. contohnya di kelas 3 kemarin itu anak nyamperin saya di kelas Ibu Nuraim, bisikin saya pakai kuping, Bu, itu nggak nulis adik Fikri kan gitu. Nah, beda sama kelas 5 kan, pasti dia lebih lebih ketegasannya itu kan nggak sifatnya manja gitu. Kok cara ngadepin yang benar itu di kelas bawah sama kelas tinggi itu gimana Bu? Kontrol posisi yang baik gitu loh. Karena kan aku ada di kelas rendah sama di kelas tinggi, terus apa lebih kan kalau di kelas 1 lebih ke aku ikut ke anak-anak, gaya-gayaku manja, kalau kelas 5 lebih ke ketegasan gitu kan. Terima kasih Bu ya. Jadi kan kontrol posisi di mana? Malu sama hukum beda. Iya. Jadi tadi mungkin kuliah lagi keluar ya. Posisi kontrol yang sebaiknya kan tadi ada 5. Nah, untuk mencapai identitas yang sukses itu kan sebaiknya yang 3. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi ya nggak mesti harus setiap saat kita harus sebagai manajer juga enggak gitu ya. Cuma kalau memang anaknya tidak bisa diajak untuk dialog, ya kan kalau manajer itu kan butuh dialog ya, butuh respon dari si anak itu ketika kita kasih pertanyaan. Kalau nggak mungkin itu ya paling kita ke bawahnya, ke pemantau atau sebagai teman. Jadi boleh kuliah kita sebagai teman gitu, asal jangan kebablasan. Ya. Temannya itu tetap teman, kita posisinya guru gitu, bukan teman tapi Boros. gitu ya Bu Lia ya. Jadi boleh 3 itu ya 3 teman, pemantau atau manajer. Demikian ya Bu Lia. Terima kasih. Ada lagi? Enggak. Nggak ada, cukup. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mau mendengarkan atau menyimak berbaginya saya hari ini. Jadi ini sebetulnya bukannya ngajarin, bukannya menggurui, tapi ini berbagi dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak gitu ya. Namanya berbagi berarti kan bukan berarti saya ahlinya, tapi sampai sejauh inilah yang coba saya bisa pahami tentang perubahan paradigma pendidikan di Indonesia yang sedang digaungkan dengan kurikulum merdeka belajarnya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak kekurangannya, banyak khilafnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan memperbaiki pendidikan di sekolah ini. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Keren.